warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'da. Selamat pagi matahari, selamat pagi bumi, selamat pagi cahaya, selamat pagi rindu, selamat pagi cinta, selamat pagi Indonesia. Hari ini kita sebagai bangsa Indonesia memperingati peristiwa agung proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tidak akan ada negara Indonesia tanpa proklamasi kemerdekaan. Tidak ada bangsa Indonesia tanpa proklamasi kemerdekaan. Tidak ada kita hari ini tanpa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Maka menjadi penting bagi kita semua, anak-anakku sekalian, untuk memperingati hari lahirnya bangsa Indonesia. Telah lebih hampir 3,5 abad, bahkan lebih dari itu, sejak penjajahan kedatangan Portugis di Malaka tahun 1511 sampai detik-detik menjelang proklamasi kemerdekaan, kita telah dirampas, kita telah diinjak-injak oleh para kolonial, oleh Portugis, oleh Spanyol, oleh Belanda, Inggris, termasuk kemudian Jepang. Harga diri kita diambil, harga diri kita dirampas sebagai bangsa. Oleh karena itu, maka perjuangan panjang berabad-abad lamanya telah menemukan momentumnya pada detik-detik proklamasi yang diproklamirkan oleh para pendiri bangsa, para founding father bangsa kita, 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Maka menjadi penting mempertahankan republik ini. Di negeri ini tumpah darah kita, di tanah ini kita dilahirkan, di tanah ini kita hidup, di tanah ini kita kelak kembali akan dimakamkan. Maka menjadi penting, menjadi fardu ain bagi kita semua untuk bersama-sama mempertahankan republik ini sampai kapanpun. Kita tidak boleh terlena, kita tidak boleh mengulangi keburukan sejarah masa lalu, kita tidak boleh dijajah lagi oleh siapapun. Sejengkal tanah republik ini harus kita pertahankan dengan darah dan nyawa sekalipun. Kita tidak boleh berdiam diri. 75 tahun yang lalu, di detik-detik proklamasi hari ini, para pendiri bangsa ini telah sungguh-sungguh menyatakan kemerdekaannya dan digaungkan kepada seluruh masyarakat dunia melalui siaran radio IBC dari Australia, BBC dari Inggris, dan termasuk pengakuan dari Mesir dan India. Kita dikenal oleh masyarakat dunia bahwa telah lahir bangsa yang muda bernama Indonesia. Maka kalau kita hari ini diam diri, bermalas-malasan, adalah dosa sejarah, adalah dosa sejarah bagi para pendahulu kita, para pahlawan-pahlawan kita, para pejuang, para ulama, para syuhada yang telah melahirkan republik ini. Kita diwarisi oleh ulama, pejuang kemerdekaan, negeri yang sangat makmur, kaya raya, gemah ripah loh jenawi, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Para pejuang, ulama, santri telah merebut kemerdekaan ini, maka menjadi wajib kita untuk melanjutkannya. Lantas, kira-kira apakah ada hubungannya antara kebangsaan Indonesia, antara Islam dan kebangsaan,
Jelas ada anak-anakku sekalian. Tanpa negeri yang damai, tanpa negeri yang tenang, tanpa negeri yang merdeka, kita akan susah dalam menghambakan diri kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kita akan sholat dengan tenang apabila bom nuklir terus menghujani kita? Bagaimana mungkin kita akan syiar Islam dengan damai, dengan tenang, dengan khusyuk apabila kemudian roket, meriam, tembakan, bom terus ada di sekeliling kita? Maka ini adalah atas rahmat berkat Allah Subhanahu wa taala kita bisa merdeka hari ini, dan akan kita teruskan pada tahun-tahun yang akan datang. Kita akan mengisi kemerdekaan hari ini untuk kita kembangkan, kita isi dengan kebaikan-kebaikan di masa-masa yang akan datang. Nasionalisme dan Islam adalah sekeping mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Satu sama lain saling membutuhkan. Rasulullah Muhammad SAW memberikan teladan yang luar biasa atas kecintaannya kepada tanah airnya. Betapa sebelum Rasulullah hijrah, ketika detik-detik menjelang hijrah, Rasulullah bersedih hati, berduka dengan rasa yang sangat dalam. Bukan karena diusir oleh orang-orang kafir Quraisy, bukan, tetapi kecewa tidak bisa mempertahankan tanah airnya. Nabi bersedih hati meninggalkan tanah di mana beliau dilahirkan, di kota suci Makkah. Sehingga kemudian Allah memberikan janji bahwa kelak akan bisa kembali ke Makkah, dan itu terbukti dalam peristiwa Fathul Makkah. Rasulullah kembali ke tanah airnya dengan kemenangan yang diabadikan dalam surat Al-Fatah, An-Nasr, Alam Nasrah, Laka Sodrok, dan seterusnya. Itu adalah janji Allah yang diberikan kepada mereka yang mencintai tanah airnya. Lantas di Madinah Rasulullah juga demikian. Diriwayatkan dalam hadis bahwa Rasulullah setiap kali meninggalkan kota suci Madinah untuk bertempur, berperang melawan orang-orang kafir Quraisy, beliau kembali ke Madinah. Ketika melihat gedung-gedung, rumah-rumah penduduk Madinah, beliau mempercepat laju kudanya. Karena apa? Karena rindu, karena mahabbah, karena cinta kepada kota Madinah. Ini adalah bukti contoh keteladanan betapa Rasulullah mencintai tanah airnya. Maka hari ini menjadi mutlak niscaya bahwa kita juga akan mencintai tanah air kita, tanah air Indonesia. Maka menjadi wajib bagi kita untuk mencintai sebagaimana yang disampaikan oleh para pejuang-pejuang kita, oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, hubbul watan minal iman. Mencintai tanah air adalah bagian dari keimanan. Indonesia biladi, Indonesia negeriku, Indonesia negeriku. Kalau kita tidak memiliki Indonesia, kemana kita akan beranjak? Kemana kita akan kembali? Dan kemana kita akan dikuburkan kelak kalau kita tidak memiliki tanah air? Oleh karena itu anak-anakku sekalian, mari kita bertekad, bersungguh-sungguh mengisi kemerdekaan ini, seraya memohon kepada Allah, semoga Indonesia akan tetap abadi. Amin Allahumma amin. Siapa kita? Santri Indonesia. Siapa kita? Santri Indonesia. Merdeka! 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 Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.